Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 kelas seminar akuntansi akan menyampaikan materi mengenai Economic Consequence and the Positive Accounting Theory. Baik, sebelum kami memasuki pada materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Denis Nurlian Suryaningtyas dengan NIM 186 dan anggota kelompok kami yang pertama Vijayanto dengan NIM 147, yang kedua Muhammad Haris Amiruddin dengan NIM 156, yang ketiga Ahmad Miftah Azizi dengan NIM 165, yang keempat Sohibatul Hikmah dengan NIM 171, yang kelima Aizatul Aulia dengan NIM 172, yang terakhir ada Cici Syahadah dengan NIM 180. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Latar belakang teori akuntansi dibagi menjadi dua atas dasar tujuannya, yaitu teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Teori normatif berfokus untuk menciptakan true income selama satu periode akuntansi sebagai pengambilan keputusan. Adanya tuntutan pendekatan positif terhadap akuntansi terjadi karena penelitian dalam akuntansi dengan satu atau dua pengecualian yang dapat dicatat tidak bersifat ilmiah karena fokus penelitian telah sangat normatif dan terdefinisi. Alasan terjadinya perpindahan teori akuntansi normatif menjadi teori akuntansi positif adalah karena teori normatif dianggap terlalu sederhana dan tidak mampu menguji teori secara nyata atau berdasarkan bukti empiris, hanya dapat menjelaskan melalui asumsi atau dugaan saja. Teori akuntansi positif berkembang berdasarkan konsep economic consequence. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana munculnya konsekuensi ekonomi? Yang kedua, bagaimana hubungan antara teori pasar sekuritas efisien dan konsekuensi ekonomi? Dan yang ketiga, mengapa teori akuntansi positif itu penting? Baik, selanjutnya landasan teori. Yang pertama, konsekuensi ekonomi. Untuk mampu tahu kepentingan pihak manajemen pada pelaporan keuangan, maka perlu juga dilakukan apresiasi konsep konsekuensi ekonomi menurut Scott tahun 2009. Teori konsekuensi ekonomi sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang dipakai, yang mana hal ini ditentukan oleh seluruh biaya kontrak serta pengawasan, mediasi, negosiasi, serta melakukan evaluasi kepatuhan atas kontrak yang telah disepakati, yang mana terkait dengan persetujuan kontrak perusahaan, misalnya kontrak kompensasi manajemen serta kesepakatan perjanjian atau yang terkait dengan visibilitas politis perusahaan. Yang kedua, teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif merupakan teori yang digunakan untuk memberikan penjelasan serta meramalkan fenomena tertentu, yaitu memprediksi yang terkait dengan ramalan tindakan yang harus dilakukan seperti perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi serta respon akan standar akuntansi baru oleh perusahaan. Yang ketiga, efisiensi pasar. Pasar bisa dikatakan efisien apabila harga saham secara utuh memberikan cerminan informasi yang ada, mulai dari laporan tahunan perusahaan, pembagian atas dividen, pemecahan saham, laporan para analis pasar modal, serta lainnya. Bentuk pasar dikelompokkan sebagai tiga, yaitu hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat, hipotesis pasar efisien bentuk kuat, dan hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Selanjutnya, bab 3, pembahasan munculnya konsekuensi ekonomi. Konsep konsekuensi ekonomi muncul dalam artikel yang disusun oleh Stephen Ziff 1978 yang berjudul Rising Economics Consequences. Dalam artikel tersebut, Ziff mendefinisikan konsekuensi ekonomi merupakan dampak pelaporan akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan dari kalangan usaha, pemerintah, dan kreditor. Tujuan utama dari teori akuntansi positif yaitu mampu menjelaskan, to explain, dan to predict. Praktek akuntansi dikaitkan dengan perilaku individu dalam memilih metode akuntansi yang bisa memaksimisasi utilitasnya. Untuk bisa memahami kepentingan pihak manajemen dalam pelaporan keuangan, maka perlu untuk mengapresiasikan konsep konsekuensi ekonomi. Teori akuntansi positif tidak secara langsung menetapkan pilihan kebijakan akuntansi.
yang sesuai bagi perusahaan. Dalam hal ini, pemilihan kebijakan akuntansi akan lebih mudah apabila ditinjau dari sisi manajemen. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya langsung saja. Oleh karena itu, manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi bagi perusahaannya. Maka, hal tersebut dapat mengindikasikan fleksibilitas juga bagi manajemen dalam merespon perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, seperti adanya standar akuntansi yang baru. Nah, sebagai contoh, penggunaan fair value pada aktiva tetap yang disusutkan bisa menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak sedikit. Hal ini bisa terjadi ketika aktiva tetap direvaluasi ternyata menunjukkan nilai pasar yang lebih tinggi daripada historical cost-nya. Nah, akibatnya nilai aset perusahaan menjadi naik dan artinya harus diimbangi dengan kenaikan pada sisi hutang. Di samping itu, hal tersebut juga berdampak pada laporan laba rugi perusahaan yang nantinya juga akan berbuntut pada pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, munculnya standar akuntansi yang baru menuntut manajer untuk bisa memahaminya dengan baik dan mampu memilih metode akuntansi yang memberikan kemakmuran bagi shareholder. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu hubungan antara teori pasar sekuritas efisien dan konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi sendiri merupakan anomali bagi pasar modal efisien. Hal ini terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi yang tidak berpengaruh terhadap arus kas memiliki konsekuensi ekonomi tapi tidak direaksi oleh pasar. Nilai pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh pilihan kebijakan akuntansi walau tidak secara langsung dapat mempengaruhi aliran kas pada perusahaan. Kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi bagi pengguna laporan keuangan walaupun terdapat implikasi terkait kebijakan teori pasar sekuritas efisien. Pada perubahan kebijakan akuntansi, konsekuensi ekonomi diperlukan untuk mengetahui respon pasar walaupun kebijakan akuntansi tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap arus kas perusahaan. Teori pasar yang efisien menyiratkan pentingnya pengungkapan penuh termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi sendiri dapat dikatakan sangat penting bahkan tanpa adanya dampak-dampak pada aliran kas. Selanjutnya yaitu pentingnya teori akuntansi positif. Yang pertama kali melakukan riset terkait akuntansi positif adalah William pada tahun 1968. Dengan judul artikel yaitu The Information Content of Annual Earnings Announcements. Pada tahun 1978, teori akuntansi positif diakui keberadaannya dalam sebuah artikel yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard. Dikarenakan artikel tersebut, sekarang teori akuntansi positif telah dijadikan pedoman dalam riset akuntansi yang berpengaruh dengan basis empiris kualitatif. Teori akuntansi positif sendiri berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan, antara lain yang pertama yaitu pertanyaan terkait apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh. Yang kedua yaitu apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya. Dan yang ketiga yaitu apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi positif berusaha untuk menguji 3 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis program bonus, yang kedua yaitu hipotesis hutang atau ekuitas, dan yang ketiga yaitu hipotesis cost politik. Selanjutnya, adanya teori akuntansi positif dapat memberikan sumbangsi yang sangat berarti terhadap pengembangan akuntansi. Adapun beberapa kontribusi teori ini, yang pertama yaitu dihasilkannya pola yang sistematik dalam hal pilihan akuntansi, serta dalam pola tersebut memberikan penjelasan yang sangat spesifik. Yang kedua, teori ini juga
memberikan kontribusi dalam memahami akuntansi dengan memberi kerangka yang jelas. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, teori ini juga memberikan penjelasan terkait alasan akuntansi digunakan dalam memberikan prediksi pilihan-pilihan akuntansi diberikan kerangka. Yang kelima, memberi dorongan atas pilihan yang sejenis, yang mana akuntansi memfokuskan pada prediksi serta pemaparan terkait fenomena akuntansi. Selanjutnya, uraian PAT di dunia. Bagaimana teori akuntansi dapat menjelaskan dan memprediksi fenomenal berdasarkan kejadian nyata di dunia akuntansi. Perubahan dari pendekatan normatif ke pendekatan positif dalam penelitian akuntansi disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu dalam pengujian teori pendekatan empiris tidak dapat dilakukan. Yang kedua, pendekatan normatif lebih memfokuskan analisis pada kepentingan pihak investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak memberikan peluang bagi pengalokasian sumber daya ekonomi lain secara optimal di pasar modal. Penutup. Kesimpulan. Konsep konsekuensi ekonomi muncul dalam artikel yang disusun oleh Stephen Zeff pada tahun 1978 yang berjudul Rising Economy Konsekuensi. Dalam artikel tersebut, Zeff mendefinisikan dampak dari pelaporan akuntansi atas pengambilan sebuah keputusan dari kreditor hingga kalangan usaha yang merupakan konsekuensi ekonomi. Adapun beberapa kontribusi dari teori ini adalah dihasilkannya pola yang sistematik dalam hal pilihan akuntansi, serta dalam pola tersebut memberikan penjelasan yang jelas dan utuh. Teori akuntansi positif telah menyumbangkan warna baru bagi dunia akuntansi, khususnya pada pengembangan teori akuntansi, meskipun dengan adanya dukungan dan juga kritik yang diberikan pada teori akuntansi positif ini. Saran yang pertama, manajemen perlu memilih metode akuntansi yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan dengan menggunakan konsep konsekuensi ekonomi, karena pada dasarnya perubahan metode akuntansi akan terus terjadi. Yang kedua, adanya perpindahan teori akuntansi normatif menjadi teori akuntansi positif yang mampu membuktikan secara empiris. Sebaiknya tidak hanya berfokus pada bukti empiris saja. Terkadang asumsi atau dugaan juga diperlukan dalam keadaan tertentu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.